Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kali ini kita akan membahas tentang kebenaran Al-Quran. Di saat di akhir-akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang mulai meragukan tentang kebenaran Al-Quran, mulai meremehkan isi Al-Quran, bahkan tidak sedikit yang juga mengolok-olok Al-Quran. Mereka sudah tidak melihat lagi Al-Quran itu sebagai suatu kitab yang sangat sakral gitu, sehingga mereka dengan mudahnya mengolok-olok Al-Quran. Di antara mengolok-olok Al-Quran itu adalah ketika dibacakan Al-Quran, orang itu menertawakannya, menjadikan bahan ejekan, kemudian macam-macam lah. Banyak di antara para ulama juga ada yang berpendapat ya tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian membaca tapi tidak bisa memahami maknanya, tapi tidak menjalankannya. Itu termasuk jenis-jenis orang-orang yang melecehkan Al-Quran sebenarnya. Tapi kemungkinan besar memang salah satu di antara penyebabnya adalah karena mereka tidak meyakini dengan 100% bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar kitab suci, benar-benar kitab yang berasal dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi setelah di video sebelumnya kita menemukan adanya Tuhan, ya, bahwasanya Tuhan yang benar itu adalah Allah SWT yang memiliki sifat esa, ya, maha tunggal, satu, tidak ada sekutu baginya. Karena kalau Tuhan ada dua atau lebih, maka tidak mungkin Tuhan itu punya otoritas penuh, maka itu berarti bukan Tuhan. Maka Tuhan itu harus superior, harus satu, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian menurunkan manusia ke muka bumi ini, maka Tuhan itu memberikan panduan kepada manusia agar bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia memang diciptakan untuk turun ke bumi ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada malaikat, ya, Tuhan berbicara kepada malaikat bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di bumi, ya, khalifah, pengganti atau orang yang mengatur bumi, yang akan memakmurkan bumi, yaitu manusia. Ya. Maka manusia sejak awal penciptaan, maksud dan tujuan utamanya adalah memang diciptakan untuk diturunkan ke bumi. Nah, karena manusia diciptakan di bumi dan tidak mungkin Tuhan itu, Allah SWT, berkomunikasi langsung ya dengan makhluk-makhluk semuanya. Jadi makhluk ketika Tuhan menciptakan manusia kemudian ditaruh di bumi, kemudian manusia berkembang biak sampai sekarang, sampai jumlahnya sampai miliaran, ya, 7 miliar lebih. Tidak mungkin Allah kemudian menampakkan wujudnya atau zatnya, atau Allah berkomunikasi langsung dengan semua manusia. Maka Allah akan memilih manusia-manusia pilihan. Itulah yang disebut dengan nabi. Nah, dari mana kita tahu ciri-ciri nabi? Maka kita ketahui bahwasanya dia seorang nabi. Yang pertama, dia harus memiliki yang namanya mukjizat. Ya, mukjizat itu asal katanya adalah a'jaza yu'jizu. Ya, a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jiz, ya. Sesuatu yang melemahkan. Sesuatu yang melemahkan maksudnya sesuatu yang bisa mengalahkan argumentasi atau mengalahkan kekuatan manusia-manusia yang lainnya. Itu harus, semua nabi itu harus punya. Ya, dan kita sudah belajar mukjizatnya, misalkan Nabi Ibrahim, ya, tidak mempan untuk dibakar karena beliau memiliki argumen kuat. Kemudian Raja Namrud tidak bisa membantah argumen beliau, sampai akhirnya dibakar. Kemudian ternyata api tidak mau untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga semua manusia yang menyaksikan tidak bisa berkata-kata lagi. Memang di dalam hati mereka pasti ini adalah dari Tuhan. Memang benar Ibrahim itu dari Tuhan. Kemudian Nabi Musa dengan tongkat beliau, ya, kemudian bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan.
Itu namanya mukjizat. Nah, semua nabi itu harus memiliki mukjizat, yang mana mukjizat itu biasanya adalah mukhariqunil adat. Itu menyelisihi adat, menyelisihi kebiasaan. Ya. Karena kalau sesuai dengan kebiasaan, ya berarti manusia juga bisa membuatnya. Tapi namanya mukjizat yang Nabi bawa itu untuk mengalahkan akal pikiran manusia, kekuatan manusia yang sombong. Nah, maka manusia, Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam memilih pada setiap zaman utusannya, yaitu yang namanya nabi. Nabi itu utusan yang memberikan peringatan kepada manusia. Ya, dipilihlah nabi-nabi. Nah, nabi yang terpilih di akhir zaman, ya, berdasarkan keterangan-keterangan yang sangat valid, yang sumbernya pasti benar, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah diturunkan ya sekitar 1445 tahun yang lalu, diturunkan ke muka bumi ini di Jazirah Arab, di tepatnya di kota Mekah, untuk memberikan peringatan karena manusia sudah mulai membuat kerusakan lagi setelah nabi terakhir, setelah nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, ya, turun kemudian memberikan hidayah kepada manusia, umatnya, kemudian berbuat kerusakan, maka diturunkan Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi penutup para nabi yang lain, ya, khatamun nabiyyin, nabi yang menutup pintu-pintu nabi, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat tidak akan ada nabi setelahnya sampai sekarang. Kenapa? Karena mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, adalah mukjizatnya itu abadi sampai hari kiamat nanti. Ya, makanya kalau kita pengen membuktikan apakah agama Islam atau agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah agama benar atau tidak, itu yang pertama kita harus uji adalah Al-Quran sebagai kitab yang konon kabarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana cara membuktikan kebenaran Al-Quran? Maka pada video kali ini, ya, yang pertama caranya adalah menggunakan metode rasional, yaitu kita membuktikan, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Al-Quran, kemudian diuji secara ilmiah apakah Al-Quran itu adalah benar dari Allah SWT atau Al-Quran itu hanya buatan manusia atau buatan orang Arab. Ya. Maka kalau kita kumpulkan data-data berkaitan dengan Al-Quran, maka akan didapati bahwasanya fakta Al-Quran, dua fakta Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh manusia, baik dia orang mukmin, muslim maupun orang non-muslim. Pertama adalah Al-Quran berbahasa Arab. Kedua, Al-Quran pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad, pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada orang lain. Ya, berarti dari dua fakta ini kita bisa tarik kesimpulan. Ya, ada tiga kemungkinan asal Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu dari buatan orang Arab. Kenapa? Karena faktanya adalah Al-Quran berbahasa Arab yang fasih, yang mana hanya diucapkan oleh orang-orang Arab, dan orang-orang non-Arab tidak mungkin bisa membuat yang seperti itu dengan bahasa yang fasih, keindahan bahasanya, sajaknya, kemudian secara balaghahnya, maknanya yang mendalam dari kata-katanya juga tidak mungkin orang non-Arab bisa membuatnya. Hanya orang Arab yang bisa membuatnya. Ya, maka kemungkinan pertama Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Yang kedua, kemungkinan kedua Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Ya, jadi Nabi Muhammad kemudian mengarang kitab, kemudian dinamakan Al-Quran, dibacakan kepada para sahabatnya. Kenapa? Faktanya adalah Nabi Muhammad yang pertama kali, ya, mengucapkan atau melafazkan lafaz Al-Quran. Kemungkinan ketiga, Al-Quran adalah memang wahyu dari Allah SWT. Jadi Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW untuk diturunkan wahyu berupa Al-Quran yang berbahasa Arab, ya, melalui malaikatnya, itu malaikat Jibril. Nah, kemungkinan keempat tidak ada. Ya, kalau teman-teman bisa cari kemungkinan keempat silakan, tapi silakan di kolom komentar. Ya, kalau misalkan bisa. Tapi ya tidak mungkin ada kemungkinan keempat karena faktanya cuma dua tadi, berbahasa Arab dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kemungkinan cuma tiga, dibuat oleh orang Arab, dibuat oleh Muhammad, dan diturunkan wahyu dari Allah SWT. Mari kita uji. Yang pertama adalah Al-Quran buatan orang Arab.
kira-kira benar nggak sih Al-Quran itu buatan orang Arab? Maka kemungkinan pertama itu adalah kemungkinan yang salah atau kemungkinan yang batil. Kenapa batil? Yang pertama, ya, Al-Quran menantang orang-orang Arab. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menantang orang Arab untuk membuat yang semisal, ya, seperti Al-Quran. Ya, sebagai contoh misalkan surat Al-Baqarah, ya, ayat 23. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wa in kuntum raibim mimma nazzalna ala 'abdina, jika kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Ya, maka buatlah satu surat saja yang mirip Al-Quran, min mislihi, itu menggunakan kata min mislihi. Fa'tu bi suratin, ya, min mislihi. Jadi buatlah surat yang minimal sama lah, nggak harus sama persis. Kalau sama persis pasti nggak mampu, tapi yang coba sedikit aja kesamaannya, kata Allah. Ya, fa'tu bi, karena ada kata bi. Jadi sedikit saja kemiripan dengan Al-Quran, mulai dari balaghahnya, kedalaman maknanya, ya, kemudian sajaknya, kabar-kabar goibnya. Silakan bikin satu surat. Ya, ternyata nggak ada yang bisa orang-orang Arab. Bahkan Allah nantanginya nggak cuma orang Arab. Misalkan orang Arab itu butuh bantuan, silahkan. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah penolong-penolong kalian min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar, ya. Silakan, selain Allah siapa? Ajak setan, jin, iblis, orang-orang pintar seluruh dunia, kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan untuk membuat yang seperti, kemiripannya nggak harus mirip 100%. Karena kalau harus mirip 100%, redaksinya fa'tu suratan min mislihi. Ya, buatlah surat yang sama persis. Tapi kalau ini Allah menggunakan fa'tu bi suratin, dengan menggunakan sebagian aja yang mirip. Tapi ternyata, ya, surat yang terpendek di Al-Quran, misalkan surat Al-Kautsar, ya, terdiri atas 3 ayat, nggak ada yang bisa membuat satu surat 3 ayat yang terdiri atas 3 ayat yang seperti Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan buatan orang Arab, karena Al-Quran menantang orang Arab, tapi ternyata orang Arab tidak bisa. Yang kedua, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Benarkah itu? Itu yang kedua juga kemungkinan yang salah. Yang kenapa salah? Karena pertama, Nabi Muhammad juga orang Arab. Kemudian yang kedua, ya, di Al-Quran juga ada beberapa ayat yang kemudian mengkritik, ya, atau menegur Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan sedikit kesalahan kecil. Misalkan di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, Abasa wa tawalla, ya, engkau kemudian bermuka masam dan berpaling dari orang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum yang datang. Jadi Nabi Muhammad ketika sedang bercakap-cakap dengan pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, sebut saja tokohnya mungkin, kemudian tiba-tiba ada orang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum datang. Karena beliau buta, tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang berbicara dengan orang penting di Mekah saat itu. Langsung saja menyela gitu, wahai Muhammad, saya pengen belajar Islam, saya pengen tahu ini. Karena Nabi Muhammad sedang berbicara dengan orang penting, kemudian datang orang buta. Kemudian akibat kedatangan beliau, orang yang sedang diajak bicara sama Nabi Muhammad akhirnya menjadi nggak enak, kemudian pergi. Maka Nabi Muhammad bermuka masam, ya, merengut lah ibaratnya di bahasa kitanya, ya. Bayangkan Nabi Muhammad bermuka masam kepada orang yang buta. Orang yang buta pun tidak menyadari kalau Nabi Muhammad bermuka masam, tapi langsung turun teguran dari Al-Quran. Ya, kenapa kamu bermuka masam terhadap orang yang buta yang datang kepadamu? Padahal itu bukan kesalahan sebenarnya. Itu cuma etika saja yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi, karena beliau itu Nabi. Kalau kita manusia biasa mungkin ya nggak apa-apa, karena kan orang buta juga nggak lihat. Tapi beliau itu Nabi, nggak boleh berbuat kesalahan sekecil apapun, bahkan melanggar sedikit norma etika saja nggak boleh. Itu ditegur.
sama Al-Quran. Lah kalau Al-Quran buatan Muhammad, misalkan, masa dia menegur dirinya sendiri dalam perkara kecil? Impossible. Kemudian yang kedua, ada di dalam literasi Islam itu ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya hadis. Ya, Al-Quran itu jelas redaksinya dari Allah SWT, maknanya dari Allah. Dan hadis itu redaksinya adalah kata-kata Nabi Muhammad sehari-hari. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dua fakta ini, ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran itu adalah dari Allah, kemudian hadis itu dari Nabi Muhammad. Itu terdapat dua perbedaan yang sangat besar. Ya, ketika Nabi Muhammad sedang berbicara kalamullah, berbicara ngomongin Al-Quran, para sahabat menyadari ini beliau sedang berbicara masalah Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad sedang berbicara dengan bahasa sendiri, para sahabat menyadari ini adalah Nabi Muhammad sedang berbicara ya hadis, beliau sedang menjelaskan Al-Quran dengan kata-kata sendiri. Terdapat dua perbedaan yang sangat jauh. Ya, bagi orang yang belajar, ya mungkin nanti akan tahu perbedaannya antara Al-Quran dan hadis. Hadis itu ada jutaan. Al-Quran, ya cuma 6.000 sekian ayat. Ya, hadis jutaan. Itu para ulama juga bisa membedakannya. Para sahabat juga bisa membedakannya. Artinya apa? Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, sedangkan hadis itu dari Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran buatan Nabi Muhammad itu kemungkinan yang salah. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana caranya kita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu wahyu dari Allah, kalamullah, yang mana Allah memilih seorang manusia di muka bumi ini berasal dari Jazirah Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu namanya Nabi Muhammad, untuk menerima wahyu. Wahyu itu berupa Al-Quran yang berisi tentang syariat-syariat yang harus dijalankan semua manusia, bukan hanya khusus orang-orang Arab saja. Maka kita kalau mengaku manusia, berarti kita itu memiliki kewajiban untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya dan menjalankannya. Karena Al-Quran pasti dari Allah SWT, tidak ada kemungkinan lain. Secara akliyah, rasional, dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Kitab-kitab yang lain, otomatis kitab-kitab yang lain itu adalah kitab-kitab yang salah. Kitab-kitab yang berasal dari akal pikiran manusia. Bahkan Injil, Taurat yang mungkin sekarang dianggap ada, itu sudah tercampur dengan tulisan-tulisan tangan manusia, para ulama-ulama mereka, para rohib-rohib mereka, para pendeta-pendeta mereka sudah menambahkan di kitab-kitabnya. Maka kita tidak boleh mengambil dalil dari kitab mereka karena kitabnya buatan manusia. Sedangkan kita punya yang namanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, otentik. Ya. Maka dari premis-premis yang tadi, dari pemaparan yang tadi sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah pasti datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran datanya pasti dari Allah, maka pasti Al-Quran itu berisi tentang kebenaran-kebenaran, baik cerita-cerita tentang masa lalu maupun cerita-cerita tentang masa yang akan datang, sampai cerita-cerita yang masa depan itu ya berkaitan dengan hari akhir, kemudian hari pertimbangan amal, perhisaban, siratal mustaqim, kemudian surga dan neraka. Dan Al-Quran ini Allah wajibkan kepada manusia untuk dijalankan. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, dan ini adalah jalanku, ya, jalan Allah. Ya, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Ikutilah Al-Quran. Maka biar kita selamat, ya, maka kita harus ikuti Al-Quran. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang membawa mukjizat. Ya. Di awal kita sebutkan bahwasanya ciri-ciri Nabi itu apa? Memiliki mukjizat. Nah, Al-Quran adalah mukjizat yang mana orang-orang Arab pada saat itu bisa terkalahkan dengan argumentasinya. Rasional mereka kalah dengan Al-Quran. Bahkan rasionalisasi seluruh manusia di muka bumi ini akan tunduk dengan Al-Quran. Makanya berarti Al-Quran itu dari Allah, berarti yang membawa Al-Quran di muka bumi ini adalah Nabiullah, Rasulullah. Siapa? Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kalau sudah begini,
kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan yang namanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan yang dituliskan oleh Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.